Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian marilah kita gunakan fasilitas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sebagai sarana untuk mendekat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nikmat itu kita jadikan sarana untuk bermaksiat kepada Allah, untuk durhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya amat berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita yang istiqamah mengikuti jejak-jejak beliau akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan membahas tentang anjuran menghormati yang lebih tua dan anjuran menyayangi yang lebih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna ma lam yukir kabirana wa la yarham saghirana." Bukanlah termasuk dari golonganku, bukanlah termasuk dari umatku orang yang tidak mau menghormati yang lebih tua dan tidak mau menyayangi yang lebih muda. Hadis ini merupakan anjuran kepada kita agar menjalin hubungan yang harmonis antara yang tua dengan yang muda. Yang tua mempunyai satu kewajiban menyayangi yang muda, dan yang muda mempunyai kewajiban menghormati kepada yang tua. Maka ketika terjalin hubungan ini, maka timbullah hubungan yang harmonis antara yang tua dengan yang muda. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi saykhin sabahan wa masa'an wa yaqulu ya 'abdi qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqa 'azamatuka fastahyi minni wa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka. Dari Anas radhiyallahu taala
berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi saykhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada wajah seorang yang tua renta. Sabahan wa masaan, dilihatnya setiap waktu pagi dan dilihat juga pada setiap waktu sore. Wa qala, seraya bersabda, Ya abdi, wahai hamdaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah renta usiamu, wa raqqa jilduka, dan telah keriput kulitmu, wa daqa 'azamatuka, dan telah lemas tulang-tulangmu, wa qtaraba ajaluka, dan telah dekat ajalmu, wa hana qudumuka ilayya, dan hampir waktunya kedatanganmu kepadaku. Oleh karena itu, fastahyi minni, maka merasa malulah kepadaku. Fa inni astahyi, kata Allah, sesungguhnya ketika engkau merasa malu kepadaku, fa inni astahyi an u'adzibaka, sungguh aku malu untuk menyiksa dirimu karena ketuaanmu. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu ajaran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saja malu untuk menyiksa seseorang yang tua, tapi dengan catatan orang tua itu harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti pepatah mengatakan, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Udah tahu dirinya tua, bukannya semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh kepada Allah. Bukannya sudah tahu bahwa dirinya sudah dekat ajalnya, bukannya semakin tobat kepada Allah, tapi semakin bermaksiat kepada Allah. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat dikunjunginya di hari tuanya, maka na'udzubillahi min dzalik, dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, Allah akan malu menyiksa orang yang tua ketika orang tua itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya pada diri setiap manusia terdapat tanda-tanda bahwa dia telah dekat ajalnya. Hal ini pun pernah terjadi pada Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan, ya Allah, tunjukkan ketika engkau akan menyabut ajalku, tunjukkan tanda-tanda bahwa engkau akan mencabut ajalku. Maka Allah mengatakan, baiklah Ibrahim. Tapi ketika itu Ibrahim tidak sadar bahwa Allah telah menunjukkan tanda-tandanya. Dia terus saja berlalu sehingga Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabiullah Ibrahim. Ketika hendak dicabut, Nabiullah Ibrahim protes kepada Allah, Ya Allah, kenapa tidak engkau beritahu terlebih dahulu tanda-tanda bahwa engkau akan menyabut nyawaku? Maka Allah pun berfirman kepada Nabiullah Ibrahim, Ya Ibrahim, ketahuilah, aku telah memberikan tanda-tanda itu, tetapi engkau tidak mengetahui tanda-tanda itu. Ketahuilah tanda yang pertama bahwa engkau sudah akan dicabut nyawamu ketika rambutmu yang tadi hitam legam berubah menjadi putih. Ketika kulitmu yang dulu kencang menjadi keriput, ketika gigimu yang dulu rapat satu demi satu mulai pamit dari tempatnya, itulah tanda-tanda bahwa sesungguhnya ajalmu sudah dekat. Maka perhatikanlah, setiap manusia pasti akan mengalami tanda-tanda itu. Maka ketika tanda-tanda itu telah hadir kepada kita, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin,